investasi ini penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, tapi tentu harus mempertimbangkan terkait dengan hak-hak rakyat di wilayah. Kalaupun kemudian ada relokasi, karena relokasi itu juga biasa dilaksanakan, biasa dilakukan, tetapi ya harus dimusyawarahkan bersama dengan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang pada akhirnya juga akan merugikan terhadap masa depan investasi juga. Karena kalau terus akan terjadi konflik di kawasan itu juga akan membuat investasi agak ngerem. Oleh karenanya, ya buatlah sebuah tata kerja yang tepat ketika memang ada investasi yang ini dapat meningkatkan perekonomian negara, mensejahterakan rakyat. Jadi relokasi dibicarakan dulu, dimusyawarahkan, dan kemudian relokasi pada tempat yang memang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat setempat. Di luar negeri juga terjadi hal yang sama. Bahkan pada kepentingan-kepentingan lain ada yang disebut dengan land consolidation. Ya, konsolidasi lahan itu juga penting. Mana konsolidasi lahan untuk lahan pertanian, mana untuk lahan perumahan, mana untuk lahan-lahan pabrik ataupun industri. Ini juga harus tepat. Dan kaidah-kaidah dalam membangun kan juga ada kaidah-kaidah tata lingkungan. Salah satunya adalah lingkungan masyarakat yang harus ditata. Oleh karenanya deadline yang diberikan oleh pemerintah tentu juga harus bermartabat lah bagi masyarakat di sekitarnya. Dudukan dulu saja, jangan terburu-buru, dan tentu potensi-potensi konflik berkelanjutannya kalau tidak selesai pada saat ini akan terjadi. Nah, oleh karena itu menurut saya lebih baik ditata dulu yang lebih baik. Kalaupun ada relokasi, dibicarakan sebagaimana mestinya dengan masyarakat, harus ada kesepakatan kedua belah pihak, dan hentikan cara-cara represif. Tidak ada gunanya cara-cara represif itu, karena akan menyimpan bara. Cara-cara represif hanya akan juga membuat reaksi di seluruh tanah air. Oleh karenanya, pakailah cara-cara yang humanis, dan saya kira kalau diajak bicara baik-baik juga masyarakat akan sangat paham dan sangat mengerti. Yang penting ya masyarakat jangan ditekan-tekan, diajak bicara, diajak musyawarah. Semuanya bisa kok didudukan bersama. Ini kan cara-cara yang biasa dilakukan juga. Di beberapa wilayah bisa kok ini dilakukan, apalagi di masyarakat Rempang. Dan kalau ada hak-hak adat, ini juga penting. Kita selalu berbicara persoalan hak-hak adat, masyarakat adat. Ya jangan diabaikan, karena ini adalah sebuah tatanan kehidupan yang sudah beratus-ratus tahun. Bahkan mungkin warisan beribu tahun yang lalu ada dalam sebuah tatanan sosial yang tentu bukan hanya dihormati oleh sistem dan masyarakat adat, oleh tradisi, tetapi juga dihormati oleh undang-undang. Undang-undang masyarakat adat kan juga menghormati terhadap hak adat. Nah, oleh karenanya ini juga harus menjadi faktor untuk bisa berdampingan antara investasi dan masyarakat. Karena pada akhirnya kehadiran investasi yang selain untuk pertumbuhan ekonomi negara, juga untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalau rakyatnya dibuat susah, kan buat apa juga ada investasi. Saya kira itu yang mesti ke depan dilakukan oleh berbagai pihak terkait di Rempang, karena juga pemahaman bahwa kawasan Pulau Batam adalah kawasan hak pengelolaan dari BP Batam, juga ini juga dipahami bukan hak mutlak, tapi hak penguasaan oleh negara. Hak penguasaan oleh negara adalah hak yang nanti otoritasnya sebetulnya ada pada rakyat. Sehingga bagaimana cara menempatkan masyarakat dengan baik. Saya kira demikian. Ini kan baru 100 warga yang mendaftar di gelombang pertama, ini kan masih ada 700 warga. Nah ini seperti apa nih Kak? Sampai selesai dulu lah. Sampai seluruh masyarakat di sana ikhlas, seluruh masyarakat di sana merasa nyaman, dan kemudian tidak merasa terpaksa untuk bisa merelokasi ke tempat lain. Dan siapkan tempat relokasi juga yang layak untuk mereka tempati. Ya ini memang terjadi revolusi perdagangan gitu ya.
dari yang tadinya kita memperkirakan masih jauh ke depan, ternyata COVID-19 ini menjadi faktor awal terjadinya perubahan besar dalam paradigma sistem perdagangan kita, sistem transaksi kita. Yang dulu kita bisa bertatap muka berbelanja langsung, sekarang semuanya melalui online. Dan tentu ini pemerintah juga harus turun tangan, karena seperti ini ya harus menjadi tanggung jawab negara. Kalau pedagang suruh melawan terhadap sistem yang sedang berubah ini, nggak akan mampu. Kelompok para pedagang untuk melawan sebuah perubahan paradigma dalam perdagangan ini ya tidak akan mampu. Harus negara, pemerintah membuat regulasi bagaimana menata, karena untuk melarang juga agak sulit, tapi menata. Apalagi munculnya rencana TikTok menjadi menjadi online shop. Ini juga bahaya, karena online shop itu bisa dilakukan bukan hanya oleh platform dalam negeri, bisa dilakukan oleh platform-platform yang sekarang berada di luar negeri. Nah, kalau ini terjadi kan juga bahaya untuk untuk pendapatan negara, bahaya untuk pendapatan langsung masyarakat. Menurut saya banyak cara ya. Saya seperti ketika rapat dengan Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah, rapat saya dengan Pak Teten menyampaikan semestinya Kementerian Koperasi sekarang berfokus kepada bagaimana membangun platform yang khusus untuk bisa membina para UMKM. Seperti pedagang Tanah Abang itu kan UMKM, gitu ya. Kemudian pedagang-pedagang lainnya. Supaya apa? Supaya terfasilitasi, mereka bisa survive dan bisa bertahan. Bahkan kita sedih gitu kalau membacanya. Mereka sudah mencoba menggunakan online tapi tidak ada yang merespon. Ya benar, dalam segmentasi yang sangat terbatas gitu. Kalau yang online besar kan, atau platform perdagangan yang besar, mereka kan memang membakar uang. Mereka melakukan promosi besar-besaran sehingga para konsumen akhirnya terjaring untuk bisa masuk dalam platform tersebut. Tapi kalau yang UMKM kan masih menggunakan platform umum, menggunakan IG, Facebook gitu kan untuk berjualannya, sehingga sangat terbatas, segmentasinya nggak dapat. Orang yang butuh makanan disajikan siaran langsung dan jualan daster, ya mereka tidak tertarik. Nah, ini yang harus ditata oleh negara, oleh pemerintah. Dan siapa yang bisa memasifkan informasi itu, menjual platform itu kepada publik, ya pemerintah. Karena mereka tidak akan mampu. Nah, ini menurut saya tantangan tersendiri. Oleh karenanya, saya nanti pada waktu penganggaran, memutuskan anggaran, saya kira saya akan meminta sebagian besar adalah bagaimana bukan hanya melakukan atau membuat regulasi, tetapi juga bagaimana membangun relasi antara kebutuhan para pedagang ini dengan konsumen. Bagaimana memfasilitasi antara para pedagang ini dengan konsumen, sehingga meskipun kemudian kecenderungannya sekarang pasar lebih disukai melalui online, tetapi tentu jatuhnya adalah kepada para UMKM, kepada para penjual di Tanah Abang. Ini juga harus ada riset menurut saya. Apakah sepi ini juga karena misalkan karena daya beli masyarakat sedang turun, atau sepi ini memang karena keterjangkauan market yang terbatas karena maraknya online shop yang lain, atau barangkali sekarang sudah muncul pasar-pasar baru di wilayah-wilayah tertentu yang selama ini memang menuju kepada Tanah Abang. Menurut saya ini juga harus menjadi tugas pemerintah daerah, DKI Jakarta, tugas pemerintah pusat, bagaimana mereka untuk mengkaji ini, mendalami, dan kemudian pada akhirnya ada solusi yang bukan hanya pada regulasi, tapi bagaimana membangun sistem dan tentu membantu untuk bisa meningkatkan aksesibilitas mereka terhadap semua segmentasi pasar yang bisa mereka gunakan, sehingga betul-betul akan memberikan daya dukung terhadap usaha.
tanggapannya, dan kemudian kalau ini bisa terrealisasi ya sikap Demokrat akan berubah ya sekarang udah mendukung Pak Prabowo. Ya, Demokrat sudah mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tentu ini adalah sesuatu yang tertentu, sudah pasti. Dan ada banyak yang kemudian mewacanakan. Pendaftaran tinggal sebentar lagi. Tanggal 10 Oktober sudah mulai pendaftaran. Nah, menurut saya tidak cukup waktu lah untuk bernego, membangun poros-poros dan lain-lain. Mungkin saja 3 pasangan ini yang menurut saya akan berkontestasi. Dan tinggal bagaimana memantapkan strategi kemenangan supaya betul-betul bagi kami Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi pemilu tahun 2024. Konteksnya bukan lagi pada konteks berpikir bagaimana mengkolaborasikan dengan berbagai ataupun dengan capres-capres yang saat ini muncul. Tetapi konteksnya justru sekarang bagaimana nanti Pak Prabowo bisa menetapkan calon wakil presidennya, bisa mendaftar, dan kemudian dengan strategi yang tepat bisa memenangkan kontestasi pemilu ini. Kalau tim pemenangan Pak Prabowo ini membuat nama ini dari seperti apa? Apakah sudah mulai rapat termasuk pembahasan soal tim sukses dan gimana peluang Bapak sendiri? Ya, di koalisi sebelumnya, di koalisi Indonesia Maju, memang dari awal sudah dibicarakan antar sekjen sudah berkumpul, sudah membicarakan. Tapi karena baru definitif kemarin di tanggal 21 September, maka sebelum itu Demokrat memang tidak masuk dalam pembicaraan tim yang merumuskan berbagai hal terkait dengan pemenangan calon presiden Pak Prabowo. Namun setelah deklarasi tentu ini akan dirapatkan bersama karena secara resmi sudah masuk dalam koalisi Indonesia Maju, maka Demokrat sendiri sudah dapat mengikuti rapat-rapat. Mungkin saja sekjen sudah mulai komunikasi dengan sekjen-sekjen lainnya, antar ketua umum sudah komunikasi, dan tentu tinggal duduk bersama bagaimana merumuskan pemenangan ke depan. Kalau dari sendiri menilai menjadi untuk masuk di pemenangan seperti apa? Apakah memberikan sertifikat kepada presiden? Ya, Bu Hopipa kan tokoh masyarakat ya. Beliau juga Gubernur Jawa Timur, beliau juga memiliki masa di NU, dan tentu pastinya memiliki gerbong yang cukup besar. Dan kalau kemudian juga terintegrasi dalam pemenangan capres Pak Prabowo, ya insya Allah ini akan menambah elektoralnya. Dan menurut saya ya layak lah. Semua tokoh-tokoh yang tentu ini menjadi tokoh publik, saya kira pasti memberikan dukungan terhadap pemenangan dengan Pak Prabowo. Nah, ini kalau dari satu, apa udah ada info dari? Saya kira nggak ada pembahasan di Demokrat, tidak ada pembahasan itu, dan kami juga belum mendengar akan ada reshuffle, dan tentu reshuffle kabinet itu sepenuhnya hak prerogatif dari presiden. Terima kasih ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.